Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bersuka cita di dalam memuji Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah hati yang lapang. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang hati yang lapang berarti ada space yang kosong, luas begitu saudara. Saya coba analogikan dengan peristiwa Abraham dengan Lot ketika mereka tinggal bersama-sama. Ya, Abraham adalah merupakan paman daripada Lot dan mereka hidup sangat kaya dan memiliki banyak ternak. Sehingga suatu saat ketika mereka tinggal bersama dan menggembalakan domba mereka, terjadilah perselisihan antara gembala daripada Abraham dengan gembala daripada Lot, memperebutkan air padang rumput untuk ternak mereka. Artinya bahwa tempat yang terlalu sempit itu akan gampang sekali menimbulkan satu masalah. Ya. Itulah sebabnya kita harus memiliki hati yang lapang. Karena hari lepas hari kita akan diperhadapkan dengan situasi keadaan yang memungkinkan, yang berpotensi membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki hati yang lapang, apapun yang diperhadapkan, situasi seperti apapun yang kita alami, maka itu tidak akan mudah membuat kita kecut atau tawar hati. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Apapun juga, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya coba lihat Paulus berbicara kepada siapa di Kolose ini. Alkitab dalam pasal yang pertama ayat yang kedua menjelaskan bahwa Paulus berbicara kepada orang-orang kudus yang percaya kepada Kristus. Ya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah lahir baru. Kalau Paulus berbicara kepada orang-orang seperti itu di jemaat Kolose, itu artinya sama keadaannya dengan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, sehingga firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang hati yang lapang, hati yang luas, hati yang lebar untuk menghadapi semua di dalam kehidupan kita. Maka itu juga berbicara bagaimana kita memberi buah dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus sampaikan di dalam ayat yang ke-10 pasal yang pertama. Dikatakan di sana, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapan
serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Artinya memberi buah ini berbicara tentang kualitas hidup, saudara. Kualitas dari apa yang kita kerjakan. Makanya dikatakan di sana di dalam Kolose 3 ayat 23 tadi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Hasil yang baik, bicara tentang kualitas, itu tidak akan pernah kita hasilkan kalau kita tidak melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan itu yang berasal dari dalam hati kita. Memberi buah dalam segala pekerjaan itu berarti kita melakukannya bukan bertujuannya untuk orang yang memberi perintah, tapi untuk pribadi yang memiliki segalanya. Itu apa dikatakan di ayat yang ke-23 tadi? Seperti untuk Tuhan, saudara. Maka melakukan pekerjaan itu haruslah lahir dari dalam hati kita supaya memiliki hasil yang baik. Pernahkah kita melakukan satu pekerjaan, ada banyak gesekan dari kiri kanan kita, itu diperhadapkan dengan kita. Ada orang-orang yang tidak seirama dengan kita di dalam pekerjaan, tidak sependapat dengan kita, dan itu berpotensi menimbulkan konflik dalam pekerjaan kita. Tetapi orang yang memiliki hati yang lapang itu bukan menjadi satu permasalahan yang serius di dalam kehidupannya, karena dia bisa merespon dengan baik setiap persoalan, gesekan yang muncul di dalam kehidupan pekerjaannya tersebut. Bekerja haruslah lahir dari hati kita. Bekerja haruslah dengan tulus. Bekerja jangan disertai dengan iri hati. Saudara, Saul dengan Daud, ya. Saul ini adalah seorang raja yang takut tersaingi, sehingga dia berusaha untuk memusnahkan Daud dari kerajaannya. Karena rakyatnya sudah mulai mengeluhkan bahwa Daud ini adalah orang yang layak untuk memimpin Israel. Dan ketika Saul mendengar itu, dia melihat bahwa Daud itu sebagai ancaman terhadap jabatannya. Sehingga timbul niat jahat dari dalam hatinya untuk membunuh Daud, karena dia tidak mau bersaing. Orang yang memiliki hati yang lapang, dia tidak pernah terancam dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang memiliki potensi dalam segala pekerjaannya. Bahkan dia bangga dengan orang-orang yang bisa melebihi dia, bukan seperti Saul. Jadi jangan kita menjadi orang yang terancam dengan munculnya generasi-generasi atau orang-orang yang berpotensi yang bisa menggantikan posisi kita. Ini menjadi satu evaluasi juga bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita di dalam dunia pekerjaan. Herodes ini adalah raja
yang memerintah pada zaman Yesus lahir. Herodes ini bukanlah orang keturunan Yahudi. Dia itu keturunan Edom. Ibunya adalah orang Mesir. Tapi dia diangkat oleh kekaisaran Romawi untuk menjadi raja di Israel pada waktu itu. Kenapa? Dia ini adalah seorang raja yang pintar, kalau bahasa sekarang itu mencilat, cari muka. Ya. Bahkan dia memiliki seorang istri dari keturunan imam yang bernama Matias dari orang Yahudi. Lalu dia mendengar ada rumor bahwa istrinya ini akan menggantikan dia menjadi raja karena dia adalah keturunan Yahudi. Karena dia berpikir ini menjadi ancaman bagi dirinya, bagi jabatannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membunuh istrinya tersebut. Bahkan ada 2 anak yang dimiliki dari istrinya itu dia juga bunuh. Supaya apa? Supaya posisi dia sebagai raja aman. Tidak ada yang menggantikan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan yang dipercayakan bagi kita harus lakukan dengan segenap hati sehingga kita terus melakukannya. Kalaupun ada orang yang berpotensi menggantikan itu tidak menjadi ancaman, kita tidak menjadi iri, kita tidak menjadi sakit hati. Tapi itu semua adalah kita lakukan hanya untuk Tuhan. Memberi buah juga berbicara kualitas, tidak hanya dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan, saudara. Masih ingat kisah di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-40, bagaimana Marta memprotes Yesus ketika dia melakukan satu pelayanan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang ini? Suruhlah dia membantu aku." Apa yang saudara pikirkan dari ayat tersebut? Ya, melayani hanya sebagai rutinitas saja di situ. Ya, dia tidak melakukan dari dalam hati, sehingga ada protes yang muncul dari dalam mulutnya. Masakan aku seorang diri saja yang melakukan pekerjaan pelayanan ini? Masa dia diam saja? Saudara, kita diberikan karunia oleh Tuhan. Karunia yang berbeda-beda dengan orang lain. Karunia saya berbeda dengan karunia yang Bapak Ibu sudah alami. Mari kita bekerja, mari kita melayani sesuai dengan karunia yang kita punya. Mungkin orang lebih maksimal dengan karunianya, itu tidak menjadi masalah bagi kita yang membuat kita iri dengan hal itu. Mungkin pelayanan yang dia miliki dengan karunia itu membuat dia lebih dihargai orang, dipuji orang, pelayanannya lebih berdampak di mata orang, dan kita menjadi sakit hati atau iri hati dengan hal itu. Ini yang diperhadapkan dengan Marta pada waktu itu. Sehingga dia bilang, "Masakan engkau biarkan saya seorang diri melakukan pelayanan? Suruhlah Maria membantu saya." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bekerja, melayani, jika lahir dari dalam hati, maka tidak akan pernah kita bersungut-sungut. Kita tidak pernah membanding-bandingkan. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Oleh sebab itu, harus lahir dari dalam hati kita. Melayani harus juga memiliki hati yang lapang. Karena dalam pelayanan pun berpotensi membuat kita kecewa dan sakit hati. Ketika kita tidak diperhitungkan dalam pelayanan, ketika kita tidak pernah dipuji, tidak pernah diberikan reward umpama. Kalau pelayanan tidak lahir
lahir dari hati dan tidak memiliki hati yang lapang tadi, jatuh-jatuhnya kita juga akan sakit hati dan kecewa. Kita akan undur dari pelayanan. Oleh sebab itu, terus perluas kapasitas hati kita, supaya ketika hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, diperhadapkan dengan kita, kita tidak menjadi orang-orang yang tawar hati di dalam Tuhan. Memberi buah juga berbicara tentang mengasihi, saudara. Maka dijelaskan di dalam pasal yang ke-3 itu, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ya, ada kasih storge di sini. Kasih antara suami, istri, dan anak-anak, bahkan mengasihi hamba-hamba. Orang-orang yang ada di sekitarnya, mengasihi keluarga. Dan itu harus lahir juga dari dalam hati, supaya tidak hitung-hitungan juga, saudara. Supaya tidak membanding-bandingkan juga, saudara. Bekerja, melayani, mengasihi, haruslah memberi buah, sehingga boleh menjadi berkat yang dinikmati orang, dan itu bisa terjadi kalau lahir dari dalam hati. Di dalam mengasihi, di tengah-tengah keluarga pun kita harus terus perluas kapasitas hati kita. Nah, dengan siapa kita dekat, justru itu yang berpotensi untuk membuat kita kecewa dan sakit hati, termasuk istri, anak-anak, bahkan keluarga. Dan akan menjadi masalah yang besar kalau sedikit-sedikit kita gampang tersinggung dengan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tapi kalau kita perluas, memiliki hati yang lapang, hati yang terus dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi satu batu loncatan untuk terus kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa kita harus melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan? Tidak hitung-hitungan dengan apa yang kita lakukan. Di ayat yang ke-24 dijelaskan di sini. Apa saudara dikatakan? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Kristus adalah yang mempunyai segala. Ada alat yang Tuhan pakai untuk memimpin kita, untuk memberikan perintah kepada kita. Tapi berdasarkan firman Tuhan, kita lakukan semuanya. Bukan seolah-olah karena hanya perintahnya saja, tapi karena Tuhan yang mempunyai segalanya, bahkan yang memerintah, memberi perintah terhadap kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap hormat terhadap siapapun yang mempercayakan pekerjaan, pelayanan kepada kita semua. Bekerja dengan hati yang lapang akan membuat kita tetap memiliki antusias, gairah di dalam melakukan pekerjaan, di dalam melayani. Tidak gampang bosan. Tidak menjadikan semua pelayanan itu menjadi satu rutinitas. Tapi ada gairah yang lahir dari dalam hati kita. Hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya. Maka seperti orang berkata, sukai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu sukai. Kalau dasarnya kita sudah menyukai setiap perintah yang diberikan kepada kita untuk kita kerjakan, pastilah kita akan bersuka cita di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik, maka kita harus melakukan semuanya itu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-5.
Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya. Tertib hidupmu. Hati yang lapang akan membawa kita untuk memiliki keteraturan dalam melakukan segala aktivitas kita. Ya. Memiliki hati yang lapang akan membawa kita untuk terus memiliki sikap yang sopan, yang terpuji, perilaku yang baik di depan orang, saudara. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kita teratur, tertib hidup kita, punya perilaku yang baik, maka orang akan melihat bahwa sesungguhnya kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita tidak akan pernah tertib, teratur hidupnya kalau kita tidak memiliki hati yang lapang tadi. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti pujian terakhir tadi, memancar selamanya. Teratur, sopan, itu merupakan definisi daripada tertib di dalam Kolose 2 ayat yang ke-5. Teratur tidak hanya ketika dilihat orang, ya. Sopan, keteraturan itu menjadi gaya hidup. Bapak Ibu perhatikan gambar di depan, ya, di layar. Yang naik motor itu mereka teratur di sini. Kenapa mereka teratur? Karena ada yang memperhatikan, ada yang mengatur. Ya. Seharusnya kalau kita berbicara tentang manusia baru tadi, seperti yang Paulus sampaikan, tidak ada yang memperhatikan kita, kita harus teratur. Kita harus tertib. Itu yang dipuji oleh Paulus dari jemaat di Kolose itu. Sekalipun Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka teratur. Tertib hidupnya. Tidak lagi hidup di dalam ketidakbenaran, sebagaimana dikatakan di dalam pasal yang ketiga ini. Ya, mereka tidak lagi hidup di dalam dosa, mereka tekun berdoa, mereka tekun beribadah. Itu yang mereka lakukan, yang Paulus dengar dari jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Sehingga Paulus memuji mereka, bukan hanya keteraturan, ketertiban, tapi ketekunan iman daripada jemaat tersebut. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang menjaga hati, itu berbicara tentang memiliki motivasi yang tulus dalam melakukan segala pekerjaan. Herodes adalah raja yang memerintah orang bangsa Israel pada waktu itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa dia bukanlah keturunan daripada orang Yahudi. Tentu dia tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi apa yang dia lakukan?
supaya orang-orang Yahudi senang dengan dia, maka dia membangun bait Allah. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo, sangat megah, lalu dihancurkan oleh Babel. Lalu ketika mereka kembali dari pembuangan, Esra dan Nehemia kembali membangun bait Allah yang tergolong sangat sederhana. Dan ketika Herodes memerintah, dia membangun bait Allah yang jauh lebih bagus dari apa yang dibangun oleh Salomo. Dia bangun selama 10 tahun dengan bagus, dengan megah. Tapi orang-orang Yahudi juga belum senang dengan itu. Orang Yahudi katakan, iya kau bangun bait Allah begitu mewah, tapi istanamu lebih mewah daripada bait Allah. Dia bangun lagi, terus dia perbaiki bait Allah. Tujuannya apa? Supaya dia disenangi oleh orang-orang Yahudi. Motivasinya salah dalam melakukan. Motivasinya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk mengambil perhatian daripada orang-orang Yahudi. Ananias dan Safira, mulia sekali pekerjaan mereka. Mereka menjual hartanya dan membantu gereja, menyerahkannya kepada para rasul-rasul. Tapi pada akhirnya mereka mati karena motivasinya salah. Tetapi kita bisa lihat Yusuf. Dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang memiliki hati yang tulus. Oleh sebab itu dengan diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Kenapa, saudara? Ketika Roh Allah datang kepada Maria mengatakan bahwa Maria akan mengandung. Seperti tradisi bangsa Israel, ketika seorang gadis mau melepas masa keremajaannya, maka dia akan pergi mengasingkan diri selama 3 bulan di pegunungan Yehuda pada waktu itu. Dan dia ketika kembali, dia sudah hamil, saudara. Makanya Yusuf ingin menceraikannya secara diam-diam. Yusuf tidak mau Maria ini dipermalukan, karena ini menjadi satu aib. Kalau dia bisa saja laporkan kepada imam pada waktu itu bahwa dia tidak melakukan apa-apa dengan Maria, karena dia pergi ke pegunungan Yehuda. Setelah itu dia kembali, dia bisa saja melakukan hal yang tidak baik di sana. Tapi dia berdiam diri dan mau mencerai, karena dia tidak punya niat jahat di sini. Pada akhirnya Tuhan meneguhkan Yusuf bahwa itu adalah ada karena kuasa. Memiliki hati yang tulus, memiliki motivasi yang benar, sangat menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak memperluas, tidak melapangkan hati kita, maka akan gampang sekali kita kecewa, sakit hati, iri, dengki, benci kepada orang lain. Kita tidak akan pernah melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi kalau kita memiliki hati yang benar, motivasi yang benar, hati yang tulus, maka sebagaimana dikatakan di Kolose 3 ayat 24, ada bagian yang Tuhan tentukan bagi kita sebagai upah dari apa yang kita kerjakan bersama. Suatu ketika ada seorang bos dalam perusahaan. Dia ingin meregenerasikan kepemimpinan itu kepada anak buah. Lalu dipilihlah 4 orang yang terbaik, yang dekat dengan dia. Lalu dipanggil mereka,
saya mau pensiun, kepemimpinan ini harus saya serahkan kepada kalian. Salah satu di antara. Oleh sebab itu saya akan tes siapa yang lebih layak. Lalu diambillah ada pot, dikasih satu-satu, dan dikatakan bahwa dalam pot ini saya sudah tanam biji pohon. Engkau harus rawat dengan baik. Engkau harus usahakan sampai dia tumbuh. Setelah tumbuh, lalu bawa kembali ke saya. Saya kasih waktu 3 bulan. Terus setelah 3 bulan, keempat orang ini kembali dengan membawa pot masing-masing. Yang 3 orang, biji tadi sudah mulai tumbuh, sudah terlihat segar. Lalu yang 1 orang tidak ada apa-apa, hanya pot saja. Lalu bagaimana kamu yang 3, kenapa bisa ini tumbuh? Oh iya bos, kami merawatnya dengan baik. Kami siram tiap hari, kami kasih pupuk sehingga dia tumbuh dengan baik. Lah, kok kamu nggak tumbuh? Maaf bos, saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya sudah kasih pupuk, saya sudah siram tiap hari, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Padahal istri saya sudah sampaikan, ayolah kita ganti dengan biji yang lain supaya tumbuh. Mungkin ada masalah dengan biji ini. Tapi karena saya ingat kata bos, harus biji yang sudah ada di dalamnya dan tidak boleh diganti, ya saya ikut saja. Lalu si bos itu katakan, kamu adalah orang yang layak untuk menggantikan saya memimpin perusahaan. Kok saya bos? Karena biji yang saya tanam di pot ini adalah biji yang sudah saya rendam di air panas dan tidak mungkin dia bisa tumbuh mau dirawat seperti apa. Nah kamu yang 3 kenapa bisa tumbuh? Kamu gantikan bijinya. Iya bos. Nah dia tidak tulus, dia tidak jujur, memiliki motivasi yang salah di dalam memulai pekerjaan. Saudara terkasih di dalam, kita boleh belajar dari sini bahwa kita di dalam melakukan segala pekerjaan pelayanan, maka kita harus memiliki motivasi yang benar, memiliki ketulusan, taat, tunduk terhadap perintah yang disampaikan. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang tulus yang bisa melakukan hal itu. Kita harus menjaga hati, karena hati sangat menentukan perjalanan hidup kita. Hati adalah kunci yang memampukan kita untuk bangkit dari setiap kegagalan, untuk bertahan dalam setiap tekanan, kesesakan, persoalan yang diperhadapkan dengan kita. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu ibaratkan air, dikatakan oleh Amsal, memancarkan wajah. Begitu juga hati, memancarkan kehidupan yang sesungguhnya. Inti dari hidup manusia bukanlah pikiran, tetapi hati. Ada saudara teman saya, dia cerita bahwa saudaranya itu dibawa ke RSPAD. Udah kurus, tapi perutnya buncit. Katanya tinggal menunggu waktunya. Sakit apa? Sakit hati, kanker hati. Ya. Jadi kalau kita hatinya bermasalah, maka segala aktivitas kita tidak akan pernah menyenangkan untuk dilihat orang. Tapi kalau hati kita bersukacita, hati kita sehat, hati kita baik, maka tindakan, perkataan, perbuatan kita pun akan sehat. Miliki hati yang benar di hadapan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, lakukanlah dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus,
dengan motivasi yang benar. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan sikap hati yang baik, yang benar, motivasi yang benar, akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan kita, terhadap keluarga kita semua. Namun di atas semuanya itu, Kolose 3 ayat 14 dikatakan apa? Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam melayani. Mari biarkan kasih itu mempererat hubungan kita satu dengan yang lain. Ada yang kurang baik, yuk sama-sama perbaiki. Sama-sama kita mau untuk memperbaikinya. Sama-sama kita mau untuk ditegur. Sama-sama kita mau untuk diingatkan. Tujuannya apa? Supaya kita semakin erat di dalam kasih tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, orang yang memiliki hati yang lapang, orang yang memiliki hati yang murni, orang yang memiliki motivasi yang benar adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dia yang bersih hatinya, yang akan layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Jika ada motivasi yang salah di dalam hati kami, dalam melakukan pekerjaan pelayanan dalam keluarga kami, kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk membaharui, mengubah semuanya sehingga tulus di hadapan Tuhan. Berikan kami hati yang mau dibentuk, berikan kami hati yang terus mau diubah, hati yang rindu dan haus akan Tuhan, hati yang senantiasa haus akan firman Tuhan. Karena itulah yang membersihkan hidup kami, hati kami di hadapan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terus Engkau bekerja dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah dan dinikmati banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.